Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke bos, kembali lagi di alur cerita binaragawan yang terisekai ke kerajaan Joseon. Kemarin Choyong telah terisekai menjadi Pangeran Suyong dari keluarga Joseon, dan ia telah kehilangan otot-ototnya. Jadinya ia ingin mengembalikan otot-otot miliknya. Dan ya, seperti apa Choyong mengembalikan otot-ototnya itu, yang mana sekarang ia di kerajaan Joseon? Kita langsung aja lah dicapcus. Dan Woke Sin pun berpindah. Saat ini Yuji selesai mandi. Sudah 1 minggu ini ia nge-gym ya di kerajaan Joseon. Mantap bener dah. Lemak-lemaknya sudah mulai menyusut. Tapi saat mengeringkan badan, ada seseorang yang datang. Walah, itu istrinya. Namanya adalah Putri Ansun. Ada apa kau datang ke sini, Putri? Sampai-sampai kau datang ke kamar mandi. Saya mau minta benda yang untuk mandi, Tuan. Benda yang ada sebut sabun. Benda itu memang bagus untuk kulitku, tapi mohon maaf, apa Anda bisa memberi sabun yang lebih wangi? Karena sabun yang kemarin baunya bau minyak wijen. Walah, bener juga ya, harus dikasih pewangi. Waduh, kira-kira pakai apa ya? Apa pakai pewangi atsiri? Tapi yang utama, aku berterima kasih kepadamu istriku, kau memberiku ide yang bagus, yaitu pewangi. Mantap. Kalau sudah jadi, aku akan memberikan sabun itu ya, itu sabun jenis baru. Ya, melihat itu, Ansun jadi senang. Tapi ia malah salfok sama otot-otot suaminya itu dah. Dan itu membuatnya jadi malu-malu kucing. Wadidaw. Kemudian kita pindah scene di area pemukiman warga. Yuji mendatangi penduduk di area pemukiman. Yuji menemui orang yang dulu pernah mengajaknya untuk berburu. Ya, orang itu kaget karena Pangeran Yuji bisa ingat dirinya. Padahal itu sudah 1 tahun yang lalu. Saat itu, ia ditugaskan untuk memancing rusa. Aku mau memberimu tugas lagi nih. Kau bisa nggak mencari beberapa bunga untuk dijadikan minyak? Ada juga beberapa jenis daun yang juga bisa dijadikan untuk minyak. Kalau kau mau, akan aku ajari cara untuk menyulingnya. Dan akan kuberi gaji juga. Kau mau tidak? Wah, gaji. Iya bos, gaji bos. Gajinya adalah ayam, telur, dan nasi. Ini juga untuk memberi makan anak-anakmu. Siap yang mulia, aku memiliki 2 orang anak. Oke lah kalau begitu, kau akan menjadi penyuling minyak. Ya, dalam pikiran Yuji, memberi gaji telur, ayam, dan nasi adalah makanan untuk memperbaiki gizi. Ini untuk mencegah stunting pada anak, biar nggak kayak di Konoha gitu ya, yang anak-anaknya malah dikasih mie instan. Wadidaw, stunting dah akhirnya. Orang tuanya kebanyakan micin lagi. Makanya ya sama 02 dikasih makanan gratis. Wadidaw. Apalagi si babi buntal Raja Sejong yang tidak mau merubah pola hidupnya. Ia malah marah-marah saat Suyong memberinya teori diet. Ia tidak mau diet. Tapi Yuji tetap bertekad untuk merubah kehidupan orang-orang Joseon supaya mereka hidup sehat dan menjadi manusia yang penuh otot. Mantap dah. Kemudian Yuji pergi ke pandai besi. Ia sedang memesan sesuatu kepada pandai besi. Si pandai besi merasa bingung karena ia harus membuat komponen besi yang cukup rumit. Apalagi ini membutuhkan besi yang banyak yang mulia. Ya, benar sekali. Ini membutuhkan biji besi yang banyak. Apa kau bisa membuatnya? Ini adalah alat yang penting untuk nge-gym. Jadi, pastikan kau membuatnya dengan presisi. Dan 1 ring besi beratnya berbeda-beda. Ada yang 5 kilo sampai 50 kilo. Dan kau buat sampai 100 kilo ya 1 ringnya. Wanjir, si pengrajin panik. Besi dari mana yang mulia? Ya carilah. Dan lagi, ada 1 benda lagi yang ingin aku buat. Ini adalah rancangan untuk membuat senjata laras panjang. Itu adalah forklift, sejenis senapan laras panjang di era Eropa abad ke-18. Jika kita bisa membuat ini di era Joseon, kita akan maju duluan.
Dan oke dah, semua sudah selesai. Saatnya untuk kembali ke istana. Saat berjalan, pelayan Yuji yang bernama Ilyong memuji tuannya. Ya, sekarang badannya sudah mulai atletis. Sepertinya hasil latihannya telah terlihat bagus, Yang Mulia. Iya dong, ini adalah jiwa seorang binaragawan. Wanjir dah, binaragawan apaan itu? Si pelayan jadi bingung. Hei pelayan Ilyong, apa kau mau ikut latihan? Soalnya, dari yang kulihat, ototmu itu telah terbentuk. Ya, beberapa ototmu itu telah menjadi kuat karena setiap hari kau mengangkat beban di punggungmu. Ini tubuh yang cocok untuk angkat beban. Aku akan melatihmu. Waduh, waduh, waduh. Jiwa binaraganya langsung memuncak itu ya begitu ia melihat Ilyong. Sampai-sampai ia memasang wajah demon. Waduh, waduh, waduh. Malahan dan Ogidasin pun berpindah di kastil kakak pertama, yaitu kakak Sun Jihyang. Jihyang kaget karena ia melihat adiknya tampak berbeda. Ia memiliki tubuh yang wangi, bersih, dan tampak berotot. Apa yang terjadi dengan perut buncitmu? Apa kau sudah diet, Yuji? Maaf Yang Mulia, saya sedang melakukan pelatihan khusus untuk mengembalikan kondisi prima. Aku juga ingin Anda melihat produkku yang lain. Ya, produk yang sedang aku kembangkan Yang Mulia. Ini adalah sabun. Tolong Anda coba Yang Mulia. Dan oke, kakak Ji yang mencoba sabun itu dan ia langsung takjub karena ini seperti sihir. Tangannya jadi halus dan wangi. Dan ini wangi kamelia. Walah walah walah. Betul kakak, ini adalah ide dari istriku yang membuat sabun ini menjadi wangi. Ini adalah idenya. Dan oke lah, kita langsung ke ruang kerja Pangeran Jihyang. Di sini kakak Jihyang mencatat perkamen dan Jihyang menulis kalau Pangeran Sun Jinyang alias Pangeran Suyong telah membuat sabun untuk membersihkan yang kotor-kotor dari tubuh manusia. Wah, 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 sekalian aja kakak buatkan perintah untuk semua anggota kerajaan kalau mereka harus mencuci tubuhnya dengan sabun ini juga. Buat cuci tangan sama cuci muka, kalau mereka melakukan itu mereka pasti akan suka. Dan ini juga bisa untuk mandi para istri mereka biar kulitnya tambah kinclong, biar glowing gitu. Waduh, 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 bisa bangkrut itu para bangsawan karena sabun ini cukup mahal. Tapi ini bisa jadi bisnis pendapatan untuk dijual kepada para bangsawan lain. Bisa untung besar ini. Kau harus bersabar dalam bisnis, Yuji. Dalam politik juga kau harus bersabar. Ya, sabar itu adalah kunci untuk meraih kemenangan. Ucap Jihyang sambil senyum. Wah, 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 kakak pertama memang calon raja yang hebat. Pemikirannya sangat dewasa. Oke lah, kita pindah scene ke tempat pengrajin yang dipesenin barbel sama Sun Jin yang di situ ada seseorang yang datang. Ya, mereka bertanya tentang Pangeran Suyong. Ia bertanya, si Pangeran Jin yang ini pesan apa di sini? Ya, para pengrajin cuma ngomong kalau Pangeran Suyong cuma memesan piringan besi yang berat. Dan oke, orang itu pun pergi begitu mendapatkan jawaban dari si pengrajin. Para pengrajin mulai panik karena yang datang itu adalah Menteri Kanan Kekaisaran. Ya, dia adalah seorang inspektur jenderal. Kita harus cepat membuat alat itu agar tidak masuk ke dalam politik istana. Cepat kerja, 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 kerja. Jangan malas-malasan. Kita harus cepat menyelesaikan pesanan dari Pangeran Jin Yang. Dan ini dia ya orangnya, orang yang menginterogasi pengrajin tadi. Ia benar-benar bingung dengan tingkah pangeran kedua. Tapi ia berpikir kalau Yang Mulia Jin Yang adalah orang yang perlu diwaspadai. Soalnya ambisinya itu terlalu gelap. Waduh, 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 siapa ada orang ini? Kita belum tahu ya. Orang ini ternyata sangat berbahaya. Apakah ini adalah antagonis yang pertama? Oke lah, antagonis telah muncul. Dan oke, 1 minggu kemudian, di dalam istana Joseon, saat ini bangsawan sedang senang karena tangan mereka bersih, muka mereka juga kinclong, dan semua itu berkat sabun yang dibuat oleh Pangeran Sun Jin Yang alias Yuji alias Pangeran Suyong. Wah, namanya ada 3.
Ya, Pangeran Yuji yang suka berburu itu sekarang telah membuat benda yang bermanfaat untuk kerajaan Joseon. Dan sekarang Pangeran Yuji sedang angkat beban. Hari ini pesanannya baru jadi ya, itu adalah bench press. Ia langsung mencobanya dan ia ditemani sama Ilyong itu ya untuk jaga-jaga. Dan sekarang Yuji cuman sanggup untuk 10 repeat dengan berat 50 kilo. Ini terlalu ringan sih, tapi ya tubuh Yuji saat ini belum kuat untuk angkat beban lebih dari 50 kilo. Ya sabar dulu dah, pelan-pelan untuk latihan lagi. Wah, Ilyong jadi takjub karena benda ini telah membuat tangan-tangan Pangeran Yuji menjadi semakin berotot. Mantap yang mulia. Ya, ini karena dari kemarin latihan barbel dan sekarang sudah ada bench press. Jadi otot-ototnya jadi semakin cepat terbentuk. Apalagi pengrajin itu sangat hebat. Ia bisa membuat benda ini sesuai dengan yang ia inginkan. Presisi lagi. Mereka memang pengrajin yang handal. Mereka harus dibayar mahal untuk karyanya ini. Oke, Ilyong, sekarang giliranmu. Waduh, ampun yang mulia, aku nggak sanggup. Ini benda suci dari yang mulia pangeran. Seorang pelayan tidak pantas memegangnya. Kau jangan beralasan, Ilyong. Cepat lakukan saja. Ini perintahku. Waduh, 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 ampun yang mulia. Oke lah, oke, 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 oke. Dan oke, Ilyong langsung teriak-teriak karena bebannya langsung 50 kilo. Itu berat yang mulia. Ayo teriak dengan semangat, Ilyong. Walah, Putri Ansun jadi ngelak dengan kelakuan suaminya. Waduh, waduh, waduh. Yuji pun baru sadar kalau di situ ada istrinya. Ia pun menyuruh istrinya untuk nge-gym bareng. Ia juga sudah membuat teori kesehatan untuk para wanita. Apa kau mau mencobanya, istriku? Waduh, 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 yang mulia, ini berat banget. Tolong gue nggak bisa napas. Waduh, malah bisa meninggoy ini yang mulia. Protes Ilyong yang mulai keberatan. Akan tetapi, tuk, tuk, tuk. Ada seseorang yang gedor-gedor pintu. Walah, siapa orang yang gedor-gedor pintu seperti itu? Berani sekali ia melakukan itu di istanaku, ucap Pangeran Yuji. Dan ternyata itu adalah orang-orang dari kementerian yang datang mendobrak pintu Yuji. Wanjir dah, itu pasukan dari Menteri Kanan. Itu adalah para inspektur dari kerajaan. Dan ya, mereka semua pun langsung mengepung. Mereka mengepung Jin Yang dari berbagai sisi. Putri Ansun kaget. Ia bertanya, apa yang terjadi di sini? Berani-beraninya kalian mendobrak masuk di wilayah pangeran kedua. Apa kalian mau dipenggal? Kau tidak usah ikut campur dengan urusan kerajaan, wanita dungu. Wala, mau diapain itu Nona Ansun? Dan tuh, Jin yang marah. Ia langsung menyerang prajurit yang mau menyentuh istrinya. Waduh, kuat banget. Apa ini beneran pangeran kedua? Jangan sentuh istriku dengan tangan kotormu. Wah, para prajurit langsung bersiap untuk tempur. Tenanglah kalian semua, kita di sini untuk inspeksi, bukan untuk perang. Apa kabarmu yang mulia? Kau tampak segar bugar. Apa maksudnya ini Tuan Yi Sukci? Jika kau menyentuh orang-orangku, maka aku tidak akan diam. Bangke bener, apa kau tidak tahu dosa-dosamu, pangeran? Kau telah membuat senjata di istanamu. Itu bukti-buktinya. Besi-besi itu adalah senjata yang kau buatkan, pangeran. Bawa kemari dia. Ya, bawa kemari saksinya. Orang ini adalah saksi dari senjata-senjatamu yang telah kau buat. Waduh, itu pengrajin yang kemarin. Yang mulia, dalam beberapa bulan ini, Anda telah membuat besi-besi untuk dibuat senjata, kan? Apa Anda mau memulai perang dalam istana yang mulia pangeran? Itu tuduhan yang tidak mendasar. Walaupun Anda adalah seorang jenderal inspektur, tapi ini sudah dalam penyalahgunaan wewenang. Anda lucu sekali, pangeran. Kami memang bekerja seperti ini. Jika ada rumor yang beredar, maka aku akan dengan cepat bertindak. Apa kau takut jika tuduhanku itu benar? Waduh, Yuji jadi bingung. Ini orang-orang bener tolol dah. Kenapa alat-alat nge-gym malah dikatain senjata perang? Dan sepertinya memang terlalu dini untuk memberikan mereka pemahaman tentang alat-alat nge-gym. Waduh, waduh, malahan. Kami telah menginterogasi pengrajin Anda, pangeran, dan ia mengatakan kalau Anda memang membuat berbagai jenis senjata dari besi.
Dan ia telah bersaksi pangeran kalau benda-benda itu adalah senjata. Ya, itu adalah senjata-senjata besi yang Anda buat. Sudah ada saksinya pangeran. Wanjir, Yuji jadi bersiap untuk pertempuran. Cuman gara-gara barbel bisa jadi seperti ini. Waduh, waduh, waduh. Tapi ya gimana? Ini memang tipikal dari petugas interogasi. Ya, dari Menteri Kanan lagi. Mereka kan memiliki tugas untuk menjaga keamanan kekaisaran. Juga untuk menjaga perpolitikan yang ada di kekaisaran. Jadi memang ini adalah tugas mereka untuk mencegah sesuatu yang buruk terjadi pada kekaisaran. Dan lagi, harusnya Eugene yang ini kan sudah modar ya gara-gara dermatitis. Tapi sekarang, Choyong yang sebagai Sun Jin yang masih hidup. Ini benar-benar politik dalam istana Joseon yang sangat-sangat rumit. Bangke bener, aku salah perhitungan ini dah. Kemudian ada seseorang yang masuk, itu adalah kakak Ji Yang. Ia memasuki kediaman pangeran kedua. Aku mendengar rumor kalau benda yang kau buat dituduh sebagai alat-alat untuk perang. Ucap pangeran pertama. Betul yang mulia, pangeran kedua telah membuat besi-besi di rumahnya untuk membuat pergolakan di dalam istana kekaisaran. Tolong jangan mendekat yang mulia, orang ini berbahaya. Ucap Menteri Kanan. Wanjir, orang ini, kau menyebut adikku dengan sebutan orang ini. Menteri Kanan Yu Suk-chi, kau lancang menyebut anak dewa dengan sebutan tidak sopan. Berani-beraninya kau. Apa kau tidak takut, ha? Tapi yang mulia, benda-benda ini adalah bukti kalau pangeran kedua telah membuat senjata. Ini berbahaya yang mulia, aku telah mendapatkan saksinya. Dan ini dia orangnya, dia adalah pengrajin yang telah membuat benda-benda ini yang mulia. Benda-benda ini dibuat untuk senjata memulai perang dengan anggota yang ada di istana. Waduh, kau itu tolol ya. Kau tidak membaca buku teori yang dibuat oleh pangeran kedua. Ya, dasar kaku banget dadah. Yi Suk-chu, aku pertaruhkan lehermu untuk rumor yang kau sebar, karena kau telah membuat nama pangeran kedua tercemar. Wanjir, panik dah itu Yi Suk-chi. Maaf kakak, tapi ini cuman kesalahpahaman dan juga ada sesuatu yang ingin aku beritahu kepada Anda kakak. Ilyong, tolong bawa buku yang aku tulis. Siap bos. Ilyong pun membawa buku panduan ngecim dan ia memberikannya kepada kakak Jihyang. Pangeran Mujong pun membaca buku panduan itu dan ia mengerti apa yang ditulis oleh adiknya ini. Tapi dengan alat-alat sebanyak ini, apa ini efektif untuk menjaga kesehatan seperti yang tertulis di buku ini? Tapi ada satu masalah yang ingin aku diskusikan denganmu kakak. Ini masalah ayah. Ya, saya kira ayah itu sedang mengalami sakit. Sakit? Ayah terlihat baik-baik saja. Bahkan tabib kerajaan selalu mengecek kondisinya. Tubuhnya sehat-sehat saja. Tapi menurut analisismu, kira-kira ayah itu memiliki sakit apa? Tanya Pangeran Jihyang. Ya jelaslah kompleks sakitnya. Soalnya obesitas adalah sumber utama sakitnya ayah. Dan yang paling aku khawatirkan adalah satu penyakit yang sering dialami oleh orang yang obesitas, yaitu diabetes. Itu adalah gula darah. Walah, Jihyang kaget mendengar Kaisan mengidap sakit gula darah. Ya, gimana ya? Raja kan pola makannya tidak terkontrol. Tapi aku sudah memiliki metode untuk ayah biar dia sembuh. Jadi, aku membuat alat-alat ini untuk itu. Inspektur, aku menyuruhmu untuk keluar dari sini. Aku telah mendapatkan jawabannya dari adikku. Ya, adikku tidak melakukan kesalahan apapun. Ucap Jihyang. Maafkan aku yang mulia, tapi aku ini inspektur jenderal. Aku ini berdiri di bawah kekaisaran. Aku bahkan bukan bawahan Anda yang mulia. Anda hanya calon raja, bukan raja kami. Jadi sekarang kami adalah hukum di sini. Dan kami akan tetap menyalahkan pangeran kedua sebagai orang yang akan menyebabkan kekacauan di istana. Wanjir nih orang keras kepala banget, gak sopan lagi. Yang mulia, kalau kau ingin aku pergi dari sini, maka Anda harus mengkilku dengan kekuatanmu. Waduh, waduh, nih orang malah nantang. Yang benar-benar kesal dah. Orang tua ini benar-benar kolot.
Jangan hanya karena dia adalah adikmu dan kau jadi tidak bisa menegakkan hukum karena status pangeran. Tunjukkan yang mulia kalau hukum di negeri ini tidaklah tumpul ke atas. Dan ya, Ji Hyang pun minta maaf kepada adiknya, soalnya si tua bangga ini sudah diberi paham. Tapi pikirannya kolot banget dah. Lebih baik tunjukkan saja cara kerja alat-alatmu ini, adik. Oke, siap. Aku akan peragakan semua alat yang aku buat. Terima kasih kakak telah mendukungku. Ya, oke, santai-santai. Hei kalian para inspektur, pangeran kedua sudah memberitahu kalau alat-alat ini adalah alat untuk olahraga dan pangeran kedua akan memperagakannya. Mana mungkin itu alat olahraga? Itu alat perang yang mulia. Kau bisa melihat sendiri besi-besi itu benda mematikan. Diam kau, sudah kukatakan, lihat saja, ini akan dicontohkan oleh pangeran kedua. Kalau kau mau buktinya, kirim anak buahmu yang terkuat dan gunakan alat ini bersama adikku. Tuan Cuksi, biarkan aku mencobanya. Walah, ada anak buah menteri kanan yang mau mencobanya. Ia berbadan besar itu ya. Aku adalah orang terkuat di antara para inspektur. Jika alat itu adalah alat olahraga, artinya itu mudah bukan? Dan Woke Jin yang pun langsung bersiap untuk memulai memperagakan alat-alat Yuji. Inspektur besar itu juga langsung bersiap dan Woke-lah dimulai dengan bench press 50 kilo. Angkat beban ini naik turun atas bawah, ulangi terus sampai kau tidak kuat lagi. Oke, ini mah mudah. Ini kan alat untuk mengkill seseorang. Mana mungkin alat ini untuk olahraga? Ini mah gampang untukku. Cuman kekuatan, ini mah sepele. Dan okelah dimulai. Si inspektur mulai mengangkat, tapi wajahnya sangat kesakitan. Soalnya itu berat, cuk, 50 kilo itu berat. Itu seharusnya ringan untuknya. Tapi kenapa ini jadi berat banget? Dan oke, kekuatan si inspektur pun berhasil mengangkat 1 kali bench press 50 kilo. Mantap bos, ayo lakukan lagi. Akan tetapi, pangeran kedua malah sudah mengangkat bench press itu sampai 6 kali. Waduh, si inspektur kaget. Ya, kakak Ji yang juga kaget. Si Cuksi juga kaget. Apa itu beneran bisa diangkat dengan mudah? Walah, para inspektur di situ juga kaget. Dan lagi, pangeran kedua telah mengangkatnya sampai 11 kali. Walah, kuat banget itu pangeran kedua. Akan tetapi bersambung. Malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton saya Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau like, komen, dan subscribe. Siap, salam cus.